Pak Malik tadi di National Convention Philadelphia debat sudah berakhir. Tadi Donald Trump yang terakhir karena memang coin toss, memang dia menang dan memilih untuk memberikan closing statement terakhir. Dan sepertinya Pak Mungkas dimuntahkan semua di situ, termasuk personal attack mungkin terhadap Kamala Harris. Kalau dari nadanya saja sudah berbeda di closing statement tadi. Apa yang Anda baca? Jika Kamala tidak peduli mau Demokrat, mau Republikan, yang penting semua rakyat. Sementara Trump sebaliknya justru menyerang langsung ke Kamala Harris. Saya kira Trump tahu persis ya bahwa dia harus memastikan bahwa the Trumpers ya istilahnya pendukung-pendukung dia itu tetap dengan dia dan mereka ini selama ini memang sudah jelas arahnya kemana ya, arahnya kemana itu artinya Trump voters itu adalah yang suka atau dekat dengan isu-isu yang dilontarkan oleh Trump ini, anti imigran kan gitu kan ya, terus pekerjaan tadi itu ya yang katanya lapangan pekerjaan yang direbut oleh imigran, perusahaan budaya dan seterusnya. Oleh karena itu ya saya kira ini strateginya Trump untuk memastikan itu yang sampai ke halayaknya ya. Saya kira Trump tidak terlalu banyak berpikir untuk orang-orang yang belum akan memilih dia. Dia ingin memastikan bahwa orang yang akan memilih dia pasti memilih dia. Dalam hal ini saya kira strategi pertamanya itu. Kalau ada yang di pinggir-pinggir yang di marginnya kecil ya, itu ya mungkin akan dicoba didekati barangkali dengan cara yang agak berbeda. Sebaliknya ya Pak Malik ya, justru Kamala Harris tadi cukup spesifik. UMKM, keluarga baru, lansia, biaya hidup, militer, bahkan pilihan wanita terhadap tubuhnya sendiri cukup spesifik. Bagaimana kalau Anda melihat apakah memang itu dari hasil dia menjadi wakil presiden sehingga visinya terlihat lebih jelas? Kita nggak tahu, mungkin warga negara Amerika punya pertimbangan tersendiri. Tapi kalau Anda melihat dari visi yang diungkapkan oleh Kamala Harris? Tapi ini sebetulnya yang disampaikan oleh Harris ini adalah posisinya Demokrat selama ini, ya Demokrat selama ini. Sebetulnya nggak terlalu masalah presidennya Biden atau Obama, atau kurang lebih memang posisi Demokrat seperti itu. Ini seperti ideologinya Demokrat gitu, ya. Persis yang Mas Iqbal tadi sampaikan. The people tadi istilahnya, welfare kan gitu ya, housing tadi dia bicara, semua tadi yang nggak banyak diomongkan juga adalah cancellations of debt ya, para mahasiswa Amerika itu kan hutangnya banyak sekali dan yang lulus juga sebetulnya menanggung hutang ketika sekolah yang banyak sekali, yang sekarang ini bingung bayarnya gimana gitu karena memakan banyak sekali gajinya sehingga mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi cancellation of debt, utangnya di amnesti sedikit, entah caranya gimana ya. Kemarin Joe Biden juga sudah menjanjikan itu, tapi belum terlaksana kan. Ternyata kecil sekali juga yang ditawarkan. Tadi muncul lagi, tapi sedikit sekali. Ya, kelihatannya Kamala juga nggak mau ke arah sana terlalu banyak, karena kalau dihitung-hitung ternyata besar sekali. Tapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kamala di closing statement tadi itu, yaitu ideologinya Demokrat, kira-kira seperti itu. Sebenarnya Trump ya sebetulnya nggak ngomong banyak-banyak, kecuali semua yang dilakukan Demokrat keliru. Kan gitu kan. Jadi seperti itu. Dan tadi kalau kita lihat ya, agak banyak kata-kata yang cukup bikin kita, meskipun kita sudah tahu itu akan keluar dari Trump, seperti negara gagal, failing state tadi ya, kemudian akan ditinggalkan dunia, ditertawakan, tidak punya pemimpin, bahkan juga menyebut perang dunia ketiga. Ini kan sebenarnya agak miris bagi seorang calon presiden kemudian berbicara tentang negaranya sendiri seperti itu. Tapi memang itu gayanya Trump. Nah, apakah itu juga strategi untuk menarik, karena kalau mungkin kita memposisikan diri kita sebagai warga negara Amerika Serikat, jangan-jangan kekhawatiran itu nanti bisa terbukti seandainya Trump tidak terpilih, apa itu yang motifnya? Saya kira memang ini konsisten sejak 2016, saya kira. Bahkan oleh karena itu slogannya dia, MAGA, Make America Great Again. 2016 tapi efektif kan, terbukti? Efektif. Efektif. Orang melihat, ya kan, orang melihat apa yang disampaikan oleh Trump itu, apakah itu fiktif atau tidak, lain soal ya. Tapi itu appealing buat mereka, itu menarik buat mereka. Mereka mungkin merasakan juga. Apalagi ya secara umum Amerika sekarang ini kan memasuki atau ya memasuki lah apa yang dibilang precarity ekonomi ya, di mana banyak sekali anak, terutama anak muda yang serba tidak pasti tentang pekerjaan ya, security, job security segala macam itu memang luar biasa problematiknya, nggak cuma di Amerika tapi sebetulnya globally juga begitu ya. Nah itu dirasakan betul oleh publik Amerika. Jawabnya Trump
Wow, gampang sekali, bukannya gampang ya, tapi bombastis sekali. Make America Great Again. Kenapa sih kok kalian ini nggak secure dan sebagainya? Oh, kan diambilin oleh imigran tuh pekerjaan. Kembali ke situ ya. lagi ya. Kembali ke sana kan bolak-balik dia akan Meskipun kembali kurang ke situ. spesifik juga ya Pak Malik ya. Sama sekali nggak spesifik. Nanti kita Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.